Halo, perkenalkan nama saya Kuzami Mora dari kelas 5 TIA 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal literatur review yang saya buat yang berjudul Literatur Review for COVID-19 Methods. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan. Dunia pernah menghadapi suatu pandemi yaitu COVID-19 yang menyebar pada 216 negara dengan kasus sudah mencapai 29 juta. Berbagai upaya kebijakan dunia dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang kasusnya terus meningkat tajam yaitu dengan lockdown, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta penggunaan masker. Bermula pada 11 Januari 2020, otoritas kesehatan Cina melaporkan ada 40 kasus kejadian luar biasa mirip pneumonia atau radang paru-paru di kota Wuhan, Cina. Kasus infeksi oleh virus tak dikenal itu kemudian dideteksi sebagai coronavirus atau COV baru. WHO kemudian mengumumkan nama penyakit resmi dari coronavirus terbaru, yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia secara resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan bahwa melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi. Tujuan dari review ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa literatur tentang penanganan COVID-19 dengan metode ilmu komputer. Hal ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana orang-orang di masa pandemi berupaya mencari solusi untuk menangani COVID-19. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam literatur review ini. Yang pertama, logika fuzzy. Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh dari Universitas California pada bulan Juni 1965. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan segala hal dapat didefinisikan dalam istilah binar, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Kedua, sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan pertama kali dinyatakan oleh Michael S. Scott Martin pada tahun 1970 dengan istilah Management Decision System. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau entitas. SPK menyediakan rangkaian alat dan fungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ditemukan oleh ilmuwan bernama Frank Rosenblatt pada tahun 1957. Jaringan saraf tiruan adalah sebuah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi dari sistem kerja saraf biologis, seperti kinerja otak yang memproses suatu informasi. Elemen kunci dari paradigma ini yaitu suatu struktur baru dari sistem pengolahan informasi. Hal ini terdiri dari sejumlah besar elemen-elemen pemrosesan yang saling berhubungan, atau neuron, dan saling bekerja sama untuk pemecahan masalah-masalah tertentu. Keempat, sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang yang spesifik. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan metode analisis yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sistem ini disebut sistem pakar karena fungsi dan perannya sama seperti seorang ahli yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dalam memecahkan suatu persoalan. Hasil review ini mengambil beberapa topik penanganan COVID-19 yang berhubungan dengan ilmu komputer, diantaranya sebagai berikut. 1. Mendiagnosa COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang hampir mirip dengan penyakit lain menyebabkan hasil pemeriksaan kurang akurat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Tingginya angka kematian juga menjadi resiko karena deteksi awal yang terlambat akibat menyepelekan gejala-gejala tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi gejala-gejala COVID-19 agar waktu pemeriksaan lebih cepat dan mempermudah dokter untuk menangani pasien lainnya, hingga dapat membatasi keramaian untuk mencegah penularan COVID-19. Kedua, penentuan status kewaspadaan COVID-19. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, diterapkanlah kebijakan berupa penentuan status kewaspadaan yang diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing, sehingga menimbulkan evaluasi subjektif yang membuat batasan-batasan kurang jelas mengenai penentuan status kewaspadaan. Ketiga, penggunaan hand sanitizer. Kebijakan penggunaan hand sanitizer diperlukan untuk memastikan kebersihan tangan dan mengurangi risiko penularan virus. Akibatnya, sering terjadi kesalahan di mana permintaan hand sanitizer tidak sesuai dengan stok penyediaan. Keempat, kepulangan pasien dari ruang isolasi. Jumlah pasien yang terpapar dari COVID-19 akan dirawat di ruang isolasi, tetapi belum ada sistem yang terstruktur dalam menentukan kelayakan kepulangan pasien COVID-19 hingga rentan terjadi kekeliruan. Kelima, pemberian bantuan. Pemberian bantuan COVID-19 oleh pemerintah merupakan upaya penting untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi pandemi. Namun, terkadang pemberian bantuan ini sering salah sasaran antara tidak sengaja atau disengaja oleh pihak tertentu. Keenam, vaksinasi COVID-19. Di tengah tantangan global yang dihadapi oleh pandemi COVID-19, vaksinasi muncul sebagai salah satu alat paling efektif dalam memerangi penyebaran virus dan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Namun, banyaknya vaksinasi COVID-19 dan proses penanganan dari vaksinator menyebabkan banyaknya antrian dan prioritas kepada lansia juga masih kurang diterapkan, sehingga akan menyebabkan hasil pemeriksaan kurang akurat. Adapun kesimpulan dari literatur review ini yaitu, metode penanganan COVID-19 berbasis ilmu komputer memainkan peran penting dalam melawan pandemi. Berbagai pendekatan berbasis ilmu komputer telah digunakan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan penyebaran virus, pemantauan, pengobatan, dan pengendalian. Dengan menerapkan metode-metode tersebut, para peneliti, ahli kesehatan, dan pembuat kebijakan dapat mengoptimalkan respon terhadap COVID-19, membatasi penyebaran virus, dan mengurangi dampak pandemi terhadap masyarakat. Adapun kesalahan dari pengucapan saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.